Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aziza, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru muda yang menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu TK di desa saya. Narasumber kita hari ini yaitu Ibu Mazanatus Zain. Terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai. Yang pertama, bisa Ibu memperkenalkan diri dan jabatan yang saat ini Ibu emban. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mazanatus Zain. Jabatan yang diemban sekarang yaitu sebagai kepala sekolah di TK Darul Ma'arif Kalidadi. Oke. Apa yang melatar belakangi Ibu memilih profesi sebagai guru? Yang melatar belakangi saya untuk menjadi guru yaitu pertama saya senang atau menyukai anak-anak, apalagi di dunia pendidikan juga, karena itu sebagai bentuk kita untuk mengabdi kepada negara. Benar sekali. Oke. Sejak kapan Ibu mulai mengajar di jenjang taman kanak-kanak? Saya mulai karena TK sekolah Darul Ma'arif itu baru ya, jadi baru pertama berdiri itu di tahun 2024. Jadi saya juga baru menjabat sebagai kepala sekolah baru di 2025. 1 tahun ya Ibu? Ya. 1 tahun. Oke. Bagaimana perjalanan karir Ibu hingga akhirnya dipercaya menjadi kepala sekolah di usia yang relatif muda? Alhamdulillah, untuk perjalanan karir sendiri saya belum mempunyai karir ya, karena saya baru terjun di dunia pendidikan, yang dimana saya juga baru 2 tahun di dunia pendidikan. Tadinya saya hanya guru les privat atau bisa di sanggar, dan saya juga hanya mempunyai pengalaman di organisasi, dan alhamdulillah berkat dukungan rekan-rekan kerja saya terpilih menjadi kepala sekolah. Oke. Kemudian apa tugas dan tanggung jawab utama Ibu sebagai kepala sekolah TK? Yang pastinya itu mengelola tata kerja yang ada di sekolah, terus memastikan pembelajaran berjalan dengan baik. Oke. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam memimpin sebuah sekolah TK? Kalau tantangannya itu banyak ya. Tantangannya itu banyak. Salah satunya itu menjaga kualitas sekolah agar tetap baik, terus memiliki lingkungan yang aman, bersih, dan tetap menjadi kepercayaan wali murid yang ingin bersekolah di TK Darul Ma'arif. Bagaimana cara Ibu membimbing dan bekerja sama dengan para guru dalam menjalankan kegiatan pembelajaran? Dari saya sendiri itu membuka komunikasi lebih terbuka dan terus melakukan evaluasi setiap ada kegiatan. Jadi kita dengan guru-guru lain terbuka dengan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi membuka komunikasi ya Ibu? Jadi karena komunikasi adalah alat penting, mau dimanapun, mau di sekolah, dunia pendidikan, atau di organisasi, itu komunikasi adalah kunci paling penting untuk menjaga marwah tersebut. Oke. Kalau komunikasi itu secara langsung atau? Secara langsung. Apakah ada grup WA? Ada, kalau tetap itu tetap ada. Oke, siap. Dimning ya. Program atau kegiatan apa yang menjadi unggulan di sekolah yang Ibu pimpin? Kebetulan yang ada di TK Darul Ma'arif, program keunggulan kita yaitu kebiasaan untuk menanamkan kegiatan Islami. Kayak sholat mengaji, terus hafalan surat-suratan pendek,
terus doa-doa harian, terus mengaji Iqra itu setiap pagi. Setiap pagi kita melakukan membaca Iqra yang dimana kayak di TPA gitulah, tapi itu punya kita sudah menjadi kegiatan rutin setiap pagi. Dan setiap hari Kamis juga kita melakukan sholat duha. Oh, setiap Kamis. Ya, setiap Kamis pagi. Berarti sudah berjalan sangat efektif ya, Bu? Alhamdulillah sudah, dan anak-anak alhamdulillah sejak dini sudah ditanamkan mengenai kegiatan nilai-nilai keislamian. Oke. Bagaimana cara Ibu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak? Yang pertama mungkin dari kasih sayang dari guru untuk anak-anak, yang dimana dari kasih sayang itu anak-anak akan merasa nyaman dengan guru kita. Yang kedua yaitu kita kreatif biar tidak monoton dan anak-anak juga tidak merasa bosan. Oke. Jadi sejauh ini anak-anak aman ya, Bu? Aman, alhamdulillah. Ya mungkin ya namanya masih usia dini ya, jadi kadang masih mood-moodnya masih ya kadang mood, kadang enggak. Itu menjadi PR guru TK juga. Oke. Berarti harus ada kolaboratif antar guru ya, Bu? Ada kreatifan. Oke. Kompetensi atau keterampilan apa saja yang menurut Ibu harus dimiliki oleh seorang guru TK? Yang pertama itu sabar. Oke, sabar. Karena sabar karena mendidik anak-anak yang masih begitu sangat aktif. Itu pertama sabar. Yang kedua kreatif, karena anak itu kembali lagi biar tidak monoton. Juga pengalaman. Pengalaman itu sangat berperan penting ya, salah satunya. Sangat pengalaman juga sangat penting. Oke. Bagaimana cara Ibu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua peserta didik? Menjalin komunikasi dengan orang tua yaitu kita sering mengadakan rapat yang dimana kita mengevaluasi kegiatan anak setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali kita mengadakan rapat, karena kita juga butuh peran orang tua untuk mengembangkan karakter anak. Kita juga ada grup ya dengan wali, jadi kita ketika ada anak yang kurang begini kita juga melalui via WA juga. Oke. Jadi setiap 3 bulan sekali itu rutin. rapat di TK-nya. Sekolah ya. Oke. Apa pengalaman yang paling berkesan selama Ibu menjadi guru sekaligus kepala sekolah? Pengalaman terkesannya yaitu melihat perkembangan anak yang tadinya anak belum tahu huruf A yang mana, B yang mana, dan alhamdulillah sampai pengalaman yaitu menemani anak-anak sampai perkembangannya begitu baik, dan itu sebuah pengalaman yang berharga, kebahagiaan tersendiri mungkin bagi guru-guru lain juga seperti itu. Selain mengajar dan mengelola sekolah, kegiatan apa saja yang biasanya Ibu lakukan di luar jam sekolah? Kebetulan saya juga masih seorang mahasiswi semester akhir, jadi kegiatan saya selain mengajar yaitu seorang mahasiswi. Terus saya mengikuti berbagai organisasi, enggak berbagai sih, salah satu organisasi yang dimana di kampus saya mengikuti organisasi DEMA atau BEM kalau di universitas besar. Kalau di luar kampus sendiri saya mengikuti organisasi IPNUI PPNU. IPNUI PPNU. Oke. Jabatan apa yang Ibu emban di IPNUI PPNU? Alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua IPPNU. Ketua IPPNU. Ya. Oke. Selain itu apakah ada lagi? Saya berada di sebuah sanggar tari. Ya, saya juga mengikuti kegiatan kesenian tari. Aku
aktif ya Bu? Alhamdulillah aktif. Sebagai seorang pemuda di zaman sekarang gengsi, jadi harus aktif. Harus mencari jati dirinya Ya, dimana-mana. karena di zaman sekarang juga digitalisasi juga semakin merenggut nyawa gengsi, jadi kita harus melawannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Benar sekali, ya ampun. Bagaimana cara Ibu membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kegiatan lainnya di luar jam sekolah? Yang pertama saya membuat jadwal yang teratur dan saya memprioritaskan yang mana yang terlebih dahulu harus dikerjakan, harus dijalankan, yang mana yang didahulukan dan yang mana yang tidak. Jadi kita mengatur, memanajemenkan waktu dengan baik saja. Jadi ada jadwalnya Ibu? Ada. Oke. Apa pesan dan saran Ibu bagi mahasiswa calon guru yang ingin berkarir di bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini? Khususnya untuk mahasiswa atau calon guru ya, mahasiswa yang ingin menjadi guru, yang pertama itu jangan melihat gaji. Karena kalau melihat gaji itu nanti menyakitkan. Kalau menyakitkan, jadi kita yang pertama diniatkan untuk berbagi ilmu. Oke. Yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas itu sangat penting. Karena gajinya kecil, ikhlasnya harus besar. Oke, benar Harus sekali. besar. Mungkin itu saja sih Oke. pesan dari Baik, terima kasih atas waktu, pengalaman, dan informasi yang Ibu bagikan kepada kami. Dari wawancara ini, kami memperoleh banyak wawasan mengenai profesi guru, kepemimpinan di lingkungan sekolah, serta pentingnya pendidikan anak usia dini. Semoga ilmu dan pengalaman yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat Amin. dan inspirasi bagi kami sebagai calon pendidik. Amin. Saya Farah Aziza mengucapkan terima kasih pada Ibu dan kepada seluruh pihak yang telah menyaksikan wawancara ini. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.